Apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Assalamualaikum, halo teman-teman. Sehubungan dengan adanya virus COVID-19 yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di sini saya akan membahas tentang mengenai virus corona. Nah, kebetulan ada ayah saya yang sedang bekerja di rumah. Saya akan menanyakan mengenai virus corona kepada ayah saya. Ikuti saya. Nah, ini adalah ayah saya yang saya akan wawancarai. Ikuti saya. Ya? Bolehkah Raffi bertanya? Boleh. Tentang virus corona. Ya, itu. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Apa virus corona itu? Virus corona itu adalah makhluk yang sangat kecil dan dia berdiameter 125 nanometer dan tentunya tidak bisa dilihat oleh mata. Dan virus corona ini sangat unik karena dia memiliki mahkota seperti ini. Nih, seperti ini. Di sini ada lemaknya, asam di sini ya. Terus di lingkaran ini ada lemak-lemaknya seperti mahkota ini. Dan virus corona itu kehidupannya seperti parasit. Dia sangat mengganggu. Contohnya misalnya yang ada di pohon itu adalah benalu. Nah, benalu itu dia menghisap saripati tumbuhan, dia berkembang biak dengan cepat sehingga tumbuhan akan kering dan akhirnya mati. Begitu virus corona, dia di tubuh kita akan menghisap sari makanan kita, terus dia berkembang biak dan akhirnya semakin banyak, akhirnya mengganggu kesehatan. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Siapa yang pertama kali terjangkit virus corona? Pertama kali virus corona terjangkit di Cina, itu penduduk Cina. Oh, berarti yang pertama kali terjangkit di penduduk Cina. Ya. Kalau begitu, di manakah kota Cina yang pertama kali terjangkit virus corona? Tepatnya di kota Wuhan, dan pertama terjadi informasinya berasal dari pasar Wuhan yang berasal dari hewan kelelawar. Tahu kelelawar kan? Oke, langsung lanjut aja. Pertanyaan ketiga.
Virus corona sebenarnya di awal Desember itu menurut informasi atau berita sudah diinformasikan oleh dokter Cina, tapi sedikit diabaikan oleh pemerintah Cina dan mulai menyebar pandemi ini, disebut pandemi wabah itu mulai pertengahan Desember 2019. Berarti lanjut aja. Apakah virus corona ini sangat berbahaya? Ya, sangat berbahaya. Mengapa virus corona ini sangat berbahaya? Karena virus corona ini menyebar sangat cepat dan sangat masif. Penularannya dia melalui air liur. Nah, misalnya orang yang bersin akan menyemprotkan liur dan itu bisa menular ke orang. Terus lewat sentuhan tangan akibat orang bersin tadi ke tangan dan tangannya nyentuh tangan kita, hanya kita mengusap-ngusap mulut itu bisa tertular cepat sekali. Berarti virus corona ini sangat sekali berbahaya. Kalau begitu, apakah virus corona ini ada obatnya? Sampai sekarang virus corona belum ada obatnya. Kalau begitu, gimana cara pencegahannya? Pencegahannya sebenarnya sangat mudah menurut dokter. Jadi pertama adalah hindari dulu kontak dengan orang yang terkena penyakit corona. Nah, terus kalau kita bertemu dengan orang jaga jarak. Nah, terus makan makanan yang bergizi, berjemur di pagi hari jam 10, kira-kira 10 sampai 15 menit. Jangan lupa sering cuci tangan. Kalau kita berpergian, pulang cuci tangan sebelum kita makan. Oke, segitu saja pertanyaan Rapip. Terima kasih. Oh ya, sebentar, jangan lupa. Sekarang sedang libur sekolah, jangan lupa tetap sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Oke. Demikian wawancara dari saya dan ayah saya. Kesimpulannya kita tidak boleh panik dan kita tidak boleh kayak takut gitu. Kita karena ada cara penghindarannya. Contohnya makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, berjemur pada jam 10 kira-kira 10 sampai 15 menit. Cukup istirahat, menggunakan masker, jaga jarak dan menghindari keramaian. Jangan lupa berdoa dan sholat 5 waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai teman-teman, saya Keisha. Hari ini saya akan jelaskan tentang manfaat air. Menyiram tanaman. Tanaman membutuhkan air untuk hidup. Untuk mandi. Yang ketiga adalah untuk mencuci tangan. Keempat adalah untuk minum supaya tubuh kita segar dan sehat. Manfaat yang terakhir adalah mencuci piring. Itulah beberapa contoh dari manfaat air.